Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fakoljana, absen 18 dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sabrina Vija Putri, absen 32. Kami dari 10 PPLGB ingin mempresentasikan sebuah penjelasan dari project game yang sudah kami buat. Di sini, kami membuat project game dengan menggunakan aplikasi Greenfood. Oke, selanjutnya ada tujuan game. Game Joyful Butterfly dirancang untuk memberikan tantangan kepada pemain dengan gameplay yang sederhana. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberi kesenangan melalui tantangan tersebut. Di sini ada tujuan penggunaan. Yang pertama, belajar pemrograman berbasis objek. Greenfood membantu kami memahami dasar-dasar pemrograman berbasis objek dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kedua, membuat game dan simulasi sederhana. Dengan Greenfood, kami bisa langsung mempraktikkan pemrograman melalui pembuatan game 2 dimensi atau simulasi. Ketiga, meningkatkan pemahaman Java. Karena Greenfood menggunakan bahasa Java, kami juga jadi lebih terbiasa dengan sintaks dan logika dasar Java. Keempat, sebagai media belajar interaktif. Greenfood sangat cocok digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kelima, melatih kreativitas. Kami bebas membuat dunia dan karakter sesuai imajinasi kami. Halo teman-teman, saya Fakoljana. Di sini peran saya sebagai desainer yang merancang seluruh keestetikan dalam game. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Vija Putri sebagai pencari kode program dan memastikan tidak terjadi bug. Dalam proyek pengembangan game ini, kami membagi peran dan tanggung jawab secara jelas agar proses berjalan efektif dan terstruktur. Ada yang berperan sebagai desainer yang bertanggung jawab dalam merancang elemen visual dan estetika game, seperti antarmuka pengguna, karakter, latar belakang, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Memastikan bahwa tampilan dan nuansa game menarik dan konsisten dengan konsep yang telah kami rancang bersama. Sementara itu, ada pula yang bertugas sebagai programmer yang berfokus pada pencarian dan penulisan kode untuk mengimplementasikan logika permainan, sistem interaksi, dan mekanisme yang dibutuhkan agar game dapat berjalan dengan baik. Ia juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan elemen desain ke dalam engine game yang kami gunakan. Kami bekerja secara kolaboratif dengan saling memberi masukan terhadap pekerjaan satu sama lain. Jika ada tantangan atau hambatan, seperti bug dalam kode atau desain yang belum optimal, kami mendiskusikannya bersama untuk menemukan solusi terbaik. Komunikasi yang terbuka dan pembagian tugas yang seimbang menjadi kunci utama dalam kelancaran kerjasama tim. Oke, selanjutnya ada tahap-tahap Project Joyful Butterfly. Yang pertama ada tahap perencanaan. Kami memulai project ini dengan menentukan game apa yang ingin dibuat. Setelah berdiskusi, kami memilih game Joyful Butterfly, konsep yang sederhana tapi tetap menantang. Setelah itu, kami membagi tugas masing-masing, ada yang fokus coding dan ada yang fokus desain. Yang kedua ada desain game. Setelah ide sudah jelas, kami mulai mendesain elemen-elemen dalam game seperti karakter kupu-kupu, pipa sebagai rintangan, dan background-nya. Kami juga menentukan aturan main seperti bagaimana kupu-kupu bisa terbang saat tombol ditekan, serta cara kerja skornya. Yang ketiga ada proses pemrograman. Tahap ini cukup menantang karena kami harus mengatur semua logika dalam game. Kami mulai dari gerakan kupu-kupu hingga deteksi tabrakan antara kupu-kupu dan pipa. Kami juga menambahkan sistem skor yang bertambah setiap kali kupu-kupu berhasil melewati rintangan. Yang keempat ada testing dan perbaikan. Setelah fitur utama selesai, kami mencoba game berulang kali. Ternyata ada bug yang muncul, mulai dari seperti kupu-kupu yang tiba-tiba jatuh sendiri. Tapi dari situ kami belajar memperbaiki logika dan memperbaiki kode programnya. Yang terakhir ada penyempurnaan. Di tahap akhir, kami menambahkan hal-hal kecil yang bikin game menjadi lebih menarik, seperti suara ketika kupu-kupu terbang atau ketika game over. Kami juga memperbaiki tampilan agar lebih rapi dan menyenangkan untuk dimainkan. Faktanya, game ini kami buat menggunakan Greenfood karena cocok untuk pemula dan sangat membantu dalam belajar pemrograman berbasis objek. Sistem skornya dibuat supaya bertambah setiap kali kupu-kupu berhasil melewati pipa tanpa menabrak. Kami menambahkan fitur-fitur penting,
seperti deteksi tabrakan, efek suara, dan latar belakang supaya game lebih hidup. Proyek ini dikerjakan dalam beberapa tahap, mulai dari diskusi ide, pembagian tugas, desain, pemrograman, sampai tahap uji coba dan penyempurnaan. Emosinya, proyek ini benar-benar jadi pengalaman yang seru sekaligus menantang buat kami. Kami semangat ngasih ide dan ngebayangin gimana gamenya bakal kelihatan nanti. Tapi pas sudah masuk tahap coding, apalagi waktu ngerjain logika terbang dan tabrakan, mulai kerasa pusing. Ada aja error yang muncul, dan kadang bikin kesel karena udah dicoba berkali-kali, tapi tetap belum berhasil juga. Walaupun sempat frustasi, tapi justru di situ serunya. Tiap kali ada error yang berhasil diatasi, rasanya puas banget. Proyek ini bikin kami makin yakin kalau belajar ngoding bisa menyenangkan, apalagi dikerjain bareng-bareng. Capek iya, tapi puasnya lebih besar. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga ada kreatif. Setelah pengerjaan proyek ini, pastinya nggak semuanya mulus. Kami masih agak bingung sama konsep loop dan details, jadi butuh waktu buat benar-benar paham. Tampilan game sederhana, belum banyak animasi atau elemen visual, tetapi itu karena kami lebih fokus ke bikin gamenya bisa jalan dulu, baru mikirin tampilan belakangan. Meskipun begitu, semua kekurangan ini justru jadi bahan evaluasi buat kami. Jadi kami tahu apa saja yang perlu ditingkatkan kalau nanti bikin proyek serupa. Dan yang keempat adalah keuntungan. Proyek ini ngasih banyak pelajaran buat kami. Salah satunya, kami jadi lebih paham cara kerja coding, khususnya di Java. Mulai dari bikin karakter bisa gerak sampai ngatur squad dan rintangan. Proyek ini juga ngasah sisi kreatif kami, jadi bukan cuma soal ngoding, tapi juga mikir konsep dan visual. Oke, yang terakhir adalah kreativitas. Waktu ngerjain proyek ini, ternyata banyak ide yang muncul di luar rencana awal. Akhirnya, kami mutusin buat nambahin suara, misalnya pas kupu-kupunya terbang atau waktu gamenya berakhir. Ada juga ide buat nambah fitur score, jadi pemain bisa tahu pencapaian mereka. Walaupun gak semua ide bisa dijalankan, tapi proses mikir dan diskusi ide-ide baru ini bikin proyeknya jauh lebih seru. Apa sih yang dipelajari dari proyek ini? Di proyek ini, kami belajar bagaimana membuat game dari awal, mulai dari ide, desain, sampai menjadi game yang bisa dimainkan. Kami juga belajar membagi tugas dalam tim, menyelesaikan masalah bersama, dan memahami bagaimana logika game bekerja. Selain itu, kami jadi lebih paham cara kerja pemrograman dasar dan pentingnya komunikasi dalam tim. Bagaimana aplikasi Greenfoot membantu dalam pembuatan game dan pemahaman Java? Greenfoot sangat membantu karena tampilannya sederhana dan mudah dipahami. Kami bisa langsung melihat hasil dari kode yang ditulis. Aplikasi ini juga cocok untuk belajar Java karena kita bisa mencoba langsung membuat objek, mengatur gerakan, dan memberi perintah dengan bahasa Java yang mudah dimengerti. Jadi belajar coding jadi lebih menyenangkan dan tidak membingungkan. Bagaimana kerjasama tim memengaruhi hasil proyek? Kerjasama tim sangat berpengaruh pada hasil proyek karena kami membagi tugas sesuai keahlian. Pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Saat ada kendala, kami bisa saling bantu dan berdiskusi. Dengan komunikasi yang baik, hasil game pun bisa selesai sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. Apa yang bisa diperbaiki untuk proyek berikutnya? Untuk proyek berikutnya, kami ingin lebih merencanakan waktu dengan baik agar tidak terburu-buru di akhir. Kami juga ingin belajar lebih dalam tentang coding dan desain agar hasil game lebih maksimal. Selain itu, kami ingin mencoba fitur yang lebih kompleks agar game jadi lebih menarik dan menantang. Alright teman-teman, segitu saja presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kami pamit undur diri apabila ada kekurangan, kesalahan kata, dan masih kurang sempurna dari proyek kami minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Bye-bye.